Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwatul rahmatullah, jamaah salat Isya, tarawih, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat witir Masjid Jami Al-Furqan rahimahullah. Alhamdulillah, ada kata terindah terbaik selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah sampaikan kepada kita, berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah sampaikan. Tentu dengan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, dan juga khusus syukur kita atas nikmat panjang umur. Pada akhirnya 3 bulan yang lalu doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah sehingga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Insyaallah kita akan menaikkan esok hari, insyaallah. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan khutbah hidup dan kehidupan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut mengikuti milah ajaran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimahullah, mohon izin kali ketiga ini ya menyampaikan. Maklum di malam pertama banyak hal yang perlu disampaikan. Saya mendapat amanah dan tugas dari panitia Amaliyah Ramadan untuk bisa memberikan sedikit taujih, pesan takwa dan nasihat buat saya pribadi, keluarga, dan untuk kita semuanya menyongsong dan menyambut bulan Ramadan. Sebut mengawali para kultum, para ustadz-ustadz yang luar biasa esok hari, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tema yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Ikhwatul rahimahullah, ada beberapa keutamaan, tetapi mengingat waktu mungkin saya 3 saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terkait dengan keutamaan bulan Ramadan di mana kita tidak pernah menemukan dan Allah tidak berikan keutamaan ini selain di bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Bapak Ibu, ini yang terpenting, bahwa di bulan ini Allah karuniakan dan turunkan ampunannya tanpa batas. Saya ulangi, di bulan Ramadan ini Allah turunkan dan berikan ampunan atau maghfirahnya tanpa batas pada siapapun yang bersungguh-sungguh menghadapi dan menerima, mengisi dengan ridho dan ikhlas segala amalan di bulan ini. Bapak dan Ibu, siapapun kita adalah makhluk yang lupa dan penuh dengan khilaf serta dosa. Maka di hadis yang pertama ketika membahas tentang bab saum, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa kata Rasul? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penghisapan dirinya, mengakui segala dosa, khilaf dan maksiat yang selama ini kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan hapus, Allah akan ampuni segala dosa yang pernah lalu. Bapak dan Ibu, catat baik-baik, yang pernah lalu. Beda ketika misalnya kita atau Bapak Ibu melaksanakan beberapa amalan sunnah saum di hari-hari tertentu. Sebut misalnya di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Arafah maka dia akan ampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, maka dia akan Allah ampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Tapi tidak dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita tidak menerima dan mendapatkan ampunan dosa atas segala pengakuan hisab
muhasabah kita dan tobat kita, maka perlu berapa Ramadan lagi Allah akan hadirkan sehingga Allah akan turunkan ampunannya. Ini buat muhasabah kita. Berapa kali kita sudah menjalankan puasa? Berapa tahun kita dari akil balik sampai hari ini kita melaksanakan saum puasa? Ini yang pertama. Di hadis ke nomor 36 di bab saum juga Rasulullah sampaikan. Perhatikan redaksinya, hampir sama. Pertama tadi adalah man soma, sekarang diganti redaksinya menjadi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi kata Rasulullah, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, tidak hanya puasa yang biasa-biasa saja, tapi atau puasa yang didasari dengan keimanan dan wahtisab dengan menghisab diri kita, Allah akan ampuni. Redaksi kedua adalah man qoma, barang siapa berdiri. Artinya dalam tafsir hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita melaksanakan sholat tarawih yang barusan kita laksanakan ditutup dengan sholat witir. Maka barang siapa yang sholat tarawih dan sholat witir imanan dengan keimanan, wahtisaban dengan penuh penghisaban diri, mengakui segala kesalahan kita, meneteskan air mata syukur-syukur penuh dengan kekusukan, bukan sholat tarawih asal-asalan, bukan sholat tarawih karena ikut-ikutan. Insya Allah Allah akan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita sekalian. Bapak dan Ibu, dijawab pada diri masing-masing, berapa usia kita saat ini? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan bisa jadi ada di antara kita jamaah sekalian yang hadir di sini adalah sudah melampaui 60 tahun. Hati-hati Bapak dan Ibu. Usia 40 tahun itu kata Rasulullah usia krusial. Bahkan ada yang mengatakan life begin at 40. Hidup itu diawali dari 40 tahun. Ya, maka kata Rasulullah di hadis berikutnya, barang siapa yang Allah sudah sampaikan usianya di 40 tahun tapi kebaikannya belum menutup kejelekannya, kata Rasulullah, maka dia adalah orang yang celaka. Demikian pula usia di 50 tahun dan 60 tahun, banyak para ulama mewanti-wanti kita untuk tetap terus berhati-hati, karena kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kitab yang mengingatkan itu, beliau sampaikan tiada hari malaikat maut seiring beredarnya matahari terbit dan tenggelamnya, maka malaikat maut senantiasa mengingatkan terkait dengan usia. 40 tahun diingatkan, 50 tahun diingatkan, 60 tahun pun diingatkan. Antum bisa pelajari di tafsir Al-Quran, mohon maaf mengingat waktu, dibuka surah Al-Fatir ayat ke-37, surah ke-35 ayat ke-37 Bapak Ibu, lihat di situ. Maka di usia lewat dari 60 tahun ini teriakan penghuni neraka, Allahu Akbar. Dia memperbaiki amalan yang tidak seperti sebelumnya. Maka nanti dilihat ya, surah berapa tadi? Surah ke-35 ayat ke-37, surah Al-Fatih. Itu termasuk para salafus saleh memaknai dan beberapa hadis pendahulu yang tadi saya sampaikan usia 40, 50 adalah tafsir dari ayat tersebut Bapak dan Ibu. Maka sekali lagi, kalau di usia 40, 50 tahun, 60 tahun, sekian kali Ramadan Allah hadirkan kepada kita, belum juga menjadikan kita tobat, belum juga menjadikan kita lebih baik, belum juga menjadikan amalan kebaikan kita melebihi kejelekan kita, maka butuh berapa lagi Ramadan yang Allah akan hadirkan kepada kita. Kalau di bulan Ramadan ini dosa-dosa dan kemaksiatan kita belum diampuni Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni kita? Bapak dan Ibu, karena itu mari kita sama-sama astagfirullah di malam pertama. Ini sudah dihitung.
Jadi bisa jadi malam ini dengan Bapak Ibu tadi sholat, ihtisaban dan benar-benar kita mengharap dan takut kepada Allah, kita taubatan nasuhan, Allah turunkan, maka dosa-dosa kita masa lalu pun akan berhapus. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengingat waktu saya singkat saja. Sahabat begitu senang ketika mendengarkan turunnya ayat dan surah Al-Qadar. Ini sudah sangat familiar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Poin penting yang ingin saya sampaikan kesempatan berbahagia ini adalah bagaimana Bapak Ibu malam qadar, malam 1000 bulan ini yang harus kita maknai betul-betul. Maka barang siapa yang beribadah, berbuat baik sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, Allah akan balas pahalanya dengan dan sejajar lebih baik bahkan. Dipegang saja ya, Masya Allah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak yang menghitung Bapak Ibu mengonversikan 83 bulan, mohon maaf, 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Saya ambil contoh Bapak Ibu, satu amalan andalan jempolan bulan ini adalah tilawah Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik apa kata Rasulullah. Barang siapa membaca huruf di dalam Al-Quran, kitabullah kata Rasulullah, maka Allah akan berikan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 yang semisalnya. Lihat redaksi berikutnya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alimun harfun mimun harfun walamun harfun mamimun harfun. Jadi aku tidak katakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi kata Rasulullah alif itu Bapak Ibu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika aku membaca alif lam mim, maka itu adalah 3 huruf dengan 30 kebaikan itu di bulan biasa. Maka bayangkan begitu dahsyat dan berlipat gandanya pahala kita ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar atau malam Qadar itu. Di mana adanya? Di 10 hari yang terakhir. Mangga Bapak dan Ibu, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Apakah diikhtiarkan bisa iktikaf di masjid? Dari sudah disampaikan oleh Saudara Ahmad, kita harus lebih di sini. Beda ketika di rumah gangguannya macam-macam. Tapi bisa jadi malam Qadar itu juga turun ketika Bapak Ibu berbuat baik di rumah, tidak ada masalah. Tapi lebih afdal bagaimana yang Rasulullah contohkan dan sunnahkan, beliau 10 hari itu mengencangkan ikat pinggang. Dan biasa tantangannya Bapak Ibu, benar ya, tantangannya 10 hari terakhir itu luar biasa. Maka inilah bonus. Itu Bapak Ibu ya. Ustaz, saya belum terlalu lancar baca, gak usah khawatir. Yang penting ada ikhtiar. Di hadis yang lain kata Rasulullah, barang siapa membaca huruf dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Kalau tadi kita alif lam mim berapa Bapak Ibu? 3 huruf, 30 kebaikan. Maka dia menjadi 60 kebaikan di hari biasanya. Bagaimana seandainya kita bisa mendapatkan malam Qadar itu? Subhanallah. Sekarang mau tanya, ada yang sanggup membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa henti? Maka tidak mungkin. Maka inilah Bapak Ibu, jadikan kita, pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ketika mendapat bonus-bonus pahala, turunnya maghfirah dan ampunan dari Allah, maka sebenarnya ini harus kita jemput dengan sukacita, harus dengan gembira, harus dengan jaga, dengan bersungguh-sungguh dan seterusnya. Yang terakhir dari saya, Bapak dan Ibu, salah satu keutamaan Ramadan di mana Allah tidak berikan dan jadikan di bulan-bulan yang lain adalah, kata Rasulullah, di bulan ini Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan kemudian syaitan ditutup. Maka para ulama menafsirkan atau memberikan bayan serta penjelasan dari hadis ini bahwa maka buka kebaikan-kebaikan kita Bapak dan Ibu, buka ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus bersemangat, harus ridho, harus ikhlas, harus syukur dan seterusnya. Sementara ditutup ditutup pintu neraka itu maknanya kita harus menutup peluang-peluang dosa dan kemaksiatan di bulan ini benar dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir, setan dibelenggu, maknanya kita harus juga menghindari bujuk rayu setan untuk kemudian menggelincirkan, termasuk setan menjadikan kita malas beribadah.
Ada bisikan-bisikan setan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Hati-hati Bapak dan Ibu. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak pribadi keluarga dan kita semuanya dengan 3 utama Ramadan yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa betul-betul mengisi dan hadirkan sebuah imajinasi, sebuah bayangan, sebuah kiasan lah kira-kira begitu Bapak Ibu ya, sebagaimana yang pernah disampaikan para ulama. Ini bukan sebuah hadis ya. Ikmalu li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maka hadirkan imajinasi kait-kait dengan kita amalan akhirat itu adalah seolah-olah kita mati besok. Maka Bapak dan Ibu, mari jadikan seperti yang sampaikan Ustaz Ahmad, jadikan Ramadan ini adalah yang terbaik dan jadikan imajinasi bahwa ini adalah Ramadan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan persembahkan untuk kita. Dan pesan saya, yuk Ramadan kan juga keluarga kita, surgakan keluarga kita, ajak anak, istri, tetangga semuanya, ya, itu sebagai bentuk dakwah kita. Terakhir Bapak Ibu, menutup kultum singkat malam hari ini, saya pribadi atas nama koordinator kerja di DKM bersama keluarga dan juga mewakili seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dari unsur-unsur yang ada, mulai pembina, penasihat, kepala bidang, proseksi, mohon dengan segala kerendahan hati dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Karena bisa jadi tanpa kami sadari layanan-layanan kami menjadikan Bapak Ibu tidak ridho, layanan kami yang belum maksimal menjadikan Bapak Ibu tidak ikhlas dan seterusnya. Karena itu di momentum malam ini sama-sama saya kira saya juga insya Allah akan memaafkan Bapak dan Ibu. Untuk nanti setelah kegiatan akhir kita tutup, maka bisa jadi kita saling memaafkan, kita bermusyawarah antar jamaah, antar pengurus, mudah-mudahan Allah ridho dengan itu dan kita jemput Ramadan ini dengan hati yang suci dan bersih, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.